Halo semuanya, pertama-tama saya mau ucapin congrats dulu buat Bapak Ibu, teman-teman yang udah berani ngambil satu langkah lebih lagi untuk menjadi investor yang lebih serius. Saya Jonathan, mewakili teman-teman di Think, kita mau ucapin welcome to Think. Saya yakin kita sama-sama setuju, tujuan seorang investor adalah supaya bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Tentu keuntungan yang kita mau bukan cuma untung 1 tahun, 2 tahun, tapi kita mau bisa mendapatkan keuntungannya secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Seperti panutan kita semua, Warren Buffett, dia berhasil mengakumulasi kekayaan dia melalui investasi selama lebih dari 50 tahun sampai menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Di Think sendiri, kita spesialisasi memiliki framework analisa untuk bisa mendapatkan keuntungan investasi yang maksimal dan juga membuat kita menjadi investor yang lebih independen. Ketika saya berbicara mengenai investor yang independen, itu udah pasti seorang investor yang memiliki basis yang kuat, conviction yang kuat, dan juga tesis investasi yang kuat. Jadi bukan cuma beli saham karena ikut-ikutan. Sekarang, izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat tentang framework analisa dari Think yang nanti teman-teman akan dapatkan di Think Tank. Tapi sebelum kita lanjut, yuk saya mau ajak Bapak Ibu teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar sebelumnya, mari kita sama-sama kosongin gelas kita dulu supaya hasil proses pembelajaran kita bisa lebih maksimal. Untuk kita bisa mendapatkan keuntungan dalam berinvestasi di pasar modal, pertama-tama pastinya kita harus tahu dulu nih, gimana cara kita bisa milih saham yang tepat untuk masuk ke dalam portfolio kita. Dari mungkin lebih dari 900 saham yang udah listing di bursa ya. Inilah yang kita sebut sebagai portfolio management. Penjelasan lebih detail mengenai portfolio management dan cara membandingkan perusahaan yang terbaik ya, kita udah bahas di video Think Tank Portfolio Management dan Think Tank Magic Ruler. Dalam proses membandingkan perusahaan, tentu kita mau mencari mana perusahaan yang lebih bagus dengan harga yang diskon atau jauh di bawah dengan nilai wajarnya. Karena semakin besar diskonnya, tentu semakin besar juga potensi keuntungan yang kita bisa dapatkan. Inilah yang kita sebut sebagai margin of safety. Penjelasan konsep lebih detail mengenai margin of safety ini, teman-teman bisa refer ke video Think Tank Classic Investment Framework Price. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa mengetahui nilai wajar dari suatu bisnis tersebut? Ya. Di Think, kita yakini ada 2 variabel kunci, yaitu today's value atau nilai masa kini perusahaan dan future value, ya, nilai masa depan perusahaannya. Kalau teman-teman penasaran, apa sih today's value? Gimana caranya kita bisa menghitung future value dari perusahaan? Pastiin teman-teman refer ke video Think Tank Timeless Valuation. Ya. Jadi teman-teman kalau mau tahu cara menganalisa suatu perusahaan, cara menarik suatu kesimpulan dalam valuasinya, teman-teman bisa refer ke video Think Tank Timeless Valuation. Untuk kita bisa menjawab kedua variabel kunci tersebut, ya, ada baiknya kita juga mengerti dulu nih ya, karakter dari bisnis tersebut yang mencakup 3P, yaitu product, people, dan juga power dari bisnisnya. Karena pastinya setiap bisnis itu memiliki karakter yang beda-beda. Katakanlah bisnis batubara pasti memiliki karakter yang berbeda dengan bisnis consumer. Ataupun bisnis properti pasti akan memiliki karakter bisnis yang berbeda dengan bisnis manufaktur. Nah, kalau tadi kita menggunakan topi judge atau hakim ya pada saat memberikan valuasi, di sini kita menggunakan topi lawyer atau pengacara, di mana kita sebagai investor ya harus melakukan critical thinking dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kualitatif mengenai karakter bisnisnya berdasarkan data yang ada. Ya, penjelasan lebih detail mengenai pertanyaan-pertanyaan kualitatif ini, itu teman-teman juga bisa refer ke video Think Tank Classic Investment Framework Good Business, ya, di mana kita akan mengupas lebih detail. Mungkin teman-teman bertanya, kualitas informasi seperti apa aja sih yang dibutuhkan oleh seorang investor? Nah, di video Think Tank Business Analysis, kita juga akan jelasin kualitas informasi seperti apa yang dibutuhkan bagi kita sebagai investor yang serius untuk menarik suatu kesimpulan. Ketika saya ngomong soal investor yang serius, itu udah identik dengan seorang investor ya, yang berani menaruh sebagian besar aset atau hartanya di pasar modal. Jadi bukan cuman investor yang menaruh sebagian kecil. Along the way, untuk mempermudah proses pembelajarannya, teman-teman juga bisa refer ke video Think Tank Business Language dan Think Tank Business Flow. Di video ini kita akan memahami bahasa bisnis, makna di baliknya, beserta studi kasusnya. Kemudian, bagaimana dengan aliran darah dari perusahaan tersebut atau yang umumnya disebut cash flow juga ada kita bahas di bagian Think Tank Cash Flow. Sampai parameter apa aja yang digunakan seorang investor untuk mengevaluasi kualitas bisnis, itu ada kita bahas di video Think Tank Business Interpret dan Think Tank Business Matrix. Nah, dan sampai yang terakhir, cara menilai red flag dan memahami jenis-jenis aksi korporasi pun akan kita bahas di video Think Tank. Maka dari itu, kita mewajibkan Bapak Ibu semua untuk bisa nonton Think Tank secara berurutan. Yang di setiap levelnya itu ada quiz untuk memastikan pemahaman Bapak Ibu sesuai dengan framework analisa kita. Ya, ujung-ujungnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal di pasar modal dan membuat kita menjadi investor yang lebih mandiri dan independen. Ya, semoga Bapak Ibu bisa memaksimalkan proses pembelajarannya dan happy investing. Thank you.